Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christian Wahyu Nugroho. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479999177. Pada video ini, saya akan menyajikan perintah-perintah dasar jaringan komputer dengan menggunakan command prompt. Selamat menyaksikan. Tugas kedua jaringan komputer, kita akan mempelajari penggunaan perintah-perintah dasar jaringan komputer dengan menggunakan command prompt, di mana nanti kita buka command prompt sebagai administrator dan akan mempraktekkan satu persatu perintah yang ada di tugas kedua ini. Pertama, kita akan lakukan perintah dasar pada command prompt, yaitu cd, yaitu untuk berpindah-pindah direktori. Kemudian cls, yaitu untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Kemudian kita coba untuk cls garis miring tanda tanya untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls. Dan yang terakhir kita akan coba dir garis miring tanda tanya untuk menunjukkan file bantuan perintah direktori. Perintah pertama untuk menganalisis kualitas jaringan adalah IP config. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter. Kemudian berikutnya IP config garis miring all untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP configuration default, namun memberikan informasi tambahan seperti DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah IP config garis miring tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberi contoh dari penggunaannya. Lalu kita lanjut dengan IP config garis miring release yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Dan akan kita lanjutkan dengan IP config garis miring renew yaitu untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lalu selanjutnya yaitu IP config garis miring display DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita
cek dulu. Ya, seperti ini hasilnya. Lanjut dengan perintah IP config /flush DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cas. Ya, sukses di flash. Kemudian yang terakhir untuk IP config yaitu /register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang terdekat. Perintah ping digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Yang pertama adalah ping tanda tanya untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Ya. Kemudian kita akan coba ping IP address misalnya 10.254.254.252 untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Perintah ping selanjutnya yaitu mengirimkan paket berukuran besar, misal ping min 1 1500, lalu IP address-nya 10.254.254.1. Ya. Hasilnya menampilkan gambar sama dengan ping pada umumnya, namun paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya. Lalu ping dengan jumlah balasan tertentu. Ya, misalnya ping min n 10.254.254.1. Ya. Nanti akan menunjukkan jumlah balasan yang diterima dengan contoh di atas. Jumlah balasan diinginkan adalah 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Dan setelah 10 kali ping, baru prosesnya nanti akan berhenti. Ya. Yang terakhir untuk perintah ping adalah ping terus-menerus. Kita bisa memantau terus konektivitas yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan perintah contohnya ping 192.168.1.1 min t. Ya, akan dilakukan ping secara terus-menerus dan baru akan berhenti ketika kita close command prompt kita. Lanjut, perintah netstat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ya. Yang pertama itu netstat min A menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak.
Kemudian lanjut, net stat main A menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Lalu net stat main N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Kemudian net stat main O menampilkan PID untuk setiap koneksi. Lanjut, net stat main S menampilkan statistik per protokol. Lalu net stat main R menampilkan routing table. Dan yang terakhir, net stat main P protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Perintah berikutnya adalah tracer, digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Dilakukan dengan mengirim pesan ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita coba tracer www.microsoft.com. Ya, maka akan terdapat hasil seperti ini. Kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Kita lanjutkan dengan pad ping, digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pad ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan ping dan tracer. Parameter yang digunakan pada command pad ping yang pertama, kita coba pad ping main N. Ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Yang kedua, pad ping strip H. Perintah ini kemudian diikuti nilai. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan pad ping adalah 30 hop. Lalu kita coba berikutnya pad ping strip W, diikuti nilai, digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Kemudian pad ping main atau strip P digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan. Kembali, defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Dilanjutkan pad ping strip Q digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request, defaultnya adalah 100. Ya, kita coba dulu untuk yang strip H sama strip W. Harusnya nilainya itu berupa angka ya. Ada beberapa kekeliruan kita di sini.
Jadi untuk yang pad ping strip W, P dan Q kita menggunakan angka. Kemudian untuk pad ping berikutnya yaitu pad ping strip P besar untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP pad. Kemudian berikutnya pad ping strip R besar digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. Kita akan lakukan perintah nptstart untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. Ya. Yang pertama nptstart min n, ya. Kemudian nptstart strip A akan menampilkan layanan utama yang berjalan di mesin itu. Jadi akan ditampilkan layanan utamanya. Lalu nptstart strip A besar diikuti IP address menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Jadi opsi huruf A kecil digunakan untuk nama, A besar untuk alamat IP. Kemudian selanjutnya nptstart strip A besar, misalnya ini kita coba 10.254.205 ya. Ya, itu tadi untuk alamat IP. Kemudian nptstart strip R menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. nptstart strip R besar membersihkan konten tabel cache nama NetBIOS. nptstart strip RR menyegarkan nama NetBIOS, ya, berhasil di refresh. Lalu nptstart strip S menampilkan sesi NetBIOS dan upaya mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Lalu nptstart strip S besar, sesinya sama dengan parameter strip S, ya. Lalu perintah nslookup untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Perintah nets digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Yang pertama untuk mengubah IP address, kita coba dan hasilnya seperti ini. Yang kedua untuk menambah IP address, nets interface IP address diikuti name, local area connection, kemudian IP address-nya. Yang ketiga untuk menghapus secondary IP address, nets interface IP delete address name sama dengan local area connection. Dan yang terakhir untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP, nets interface IP set address name sama dengan local area connection diikuti source DHCP. Perintah rute digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Yang pertama adalah rute print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ya. Kemudian rute add
192.168.1.0 mas 255.255.255.0 local IP address-nya digunakan untuk menampilkan informasi kita coba dulu. Kita coba lagi untuk perintah rute add-nya. Ya, kali ini berhasil ya. Ya, inilah informasi yang ditampilkan untuk rute add. Perintah rute terakhir adalah rute delete untuk menghapus perintah routing. Kita ketikkan rute delete 192.168.1.0 mas 255.255.0, maka rute akan dihapus. Untuk bisa melihat hasilnya, bisa dilakukan dengan melakukan perintah rute print. Dan perintah yang terakhir adalah net. Kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Yang pertama yaitu net view, untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. Lanjutnya net time, untuk mensinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Ya, hasilnya seperti itu. Lalu yang ketiga net user, untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Hasilnya seperti yang ditampilkan. Kemudian net stop times, ini untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Ya, service is stopping. Ya, sukses. Kemudian yang terakhir net start time, untuk memulai kembali layanan. Ya. Sekian video tugas kedua mata kuliah jaringan komputer. Semoga video ini berguna bagi mahasiswa yang lain dan juga bagi pemirsa yang membutuhkan pengetahuan mengenai perintah dasar jaringan komputer dengan menggunakan command prompt. Sekian dan terima kasih.